Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Febriani, NPM 19160126 dari Prodi PGSD kelas 6B. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai penjelasan KD yang berjudul menilai berbagai norma dalam kehidupan dengan tema penerapan nilai-nilai Pancasila di kelas 6. Nah, baik, yang pertama yang saya akan menjelaskan mengenai materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam sila Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di sekolah. Nah, dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Makna dan nilai-nilai Pancasila adalah arti atau maksud tiap bunyi sila-sila Pancasila, serta hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal penting tersebut terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Nah, berikut ini makna dan nilai-nilai dalam Pancasila, yaitu yang pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila yaitu yang pertama bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Kemudian yang keempat, menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Kemudian ada contoh dari sila yang pertama. Yang pertama itu ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian yang kedua, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah masing-masing di sekolah. Kemudian yang keempat, tidak memilih-milih teman karena berbeda keyakinan. Dan yang terakhir, tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, kemudian mengakui persamaan hak dan kewajiban. Nah, contohnya dari penerapan sila kedua yaitu yang pertama, menghormati bapak dan ibu guru, kemudian mendengarkan nasihat guru, menaati tata tertib di sekolah, dan peduli pada teman yang sakit. Nah, kemudian yang ketiga ada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, sila ini mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, kemudian bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, contoh dari penerapan sila ketiga yaitu yang pertama, bangga terhadap keberagaman yang ada di Indonesia, tidak bersikap rasisme, kemudian bersatu dan bekerja sama dengan teman-teman. Nah, yang keempat, ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mencapai mufakat. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, contoh dari penerapan sila keempat yaitu menghargai hasil musyawarah di kelas atau di kelompok, kemudian menyelesaikan masalah di kelas melalui musyawarah, dan ikut serta dalam pemilihan ketua kelas. Nah, kemudian yang kelima ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini mengandung makna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila ini yaitu bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak-hak orang lain. Nah, contoh penerapan sila kelima yaitu menghormati hak teman di kelas, bersikap
adil dengan semua teman di sekolah. Nah, melakukan kewajiban di sekolah dengan bertanggung jawab. Baik, yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara nilai norma dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, norma adalah peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Norma mempunyai dua macam, yakni perintah, yaitu merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibatnya dipandang baik. Kemudian yang kedua yaitu larangan. Nah, larangan ini merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik. Nah, manfaat dari norma yaitu memberi petunjuk pada masyarakat bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, serta perbuatan mana yang harus dijalankan dan mana yang harus dihindari. Nah, macam-macam dari norma yaitu yang pertama ada norma agama, merupakan tuntunan hidup manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik dan benar. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani manusia. Kemudian yang ketiga ada norma kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu norma hukum. Nah, yaitu peraturan yang timbul dari hukum yang dibuat oleh negara yang isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Nah, ketika seseorang tidak menjalankan norma dan melanggar norma-norma tersebut, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, keterkaitan antara norma dan nilai-nilai Pancasila adalah sama-sama sebagai pedoman dan tata cara hidup manusia. Nah, contoh sanksi pelanggaran norma di sekolah yaitu mencoret-coret tembok di sekolah, telat, dan melanggar peraturan di sekolah. Nah, maka sanksi yang akan didapatkan yaitu akan mendapatkan teguran dari guru dan pihak sekolah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.